yang namanya qatlul ghilah sebagaimana yang saya ungkap di awal belum ada dalam semua kitab fikih jinayah, apalagi buku-buku fikih jinayah yang berada di Indonesia ini. Nggak pernah dibahas. Padahal ini sebuah temuan, sebuah penelitian yang tentu harus terus difahami. Jadi kategori pembunuhan kalau begitu bukan hanya 3. Selama ini yang dikemukakan oleh semua oleh para ulama dalam bidang al-fiqhul jinai atau dalam bidang hukum pidana Islam adalah 3. 1 qatlul amdi, 2 qatlu syibhul amdi, 3 qatlul khata'. Ini berlaku juga dengan jirohah, penganiayaan. Jirohatul amdi, jirohatul syibhul amdi, dan jirohatul khata'. Yang sebetulnya ada adalah jirohatul ghilah atau qatlul ghilah. Gitu. Ada jirohatul ghilah, yaitu orang yang sedang santai-santai lagi main, lagi ngerokok, lagi ngopi, tiba-tiba dipanah dari kejauhan. Ya, dipanah itu namanya menjurung tungkul atau ya melakukan tindakan yang sangat tercela. Ini dalam cerita perang Mahabharata, perang Brontoyuda antara Kurawa dan Pandhawa, ada kisah seperti ini dan ternyata di dalam disiplin ilmu fikih jinayah juga perlu dicermati. Sekali lagi contohnya ketika Rasulullah SAW dikepung oleh pemuda Arab dengan iming-iming hadiah 100 ekor unta, siapapun yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati hadiahnya 100 ekor unta. Semua semangat untuk mengejar hadiah itu, tetapi mereka tetap masih punya prinsip dasar bahwa ketika Rasulullah SAW tertidur lelap, tidak satupun yang merasa benar, merasa aman, merasa tidak dianggap sebagai pengecut kalau merangsek masuk ke dalam rumah menghajar Nabi padahal Nabi sedang tidur. Akhirnya mereka semua sepakat untuk menunggu sampai beliau bangun, yang ternyata setelah bangun ketahuan itu bukan Rasulullah, tetapi siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang keluar dan mereka kicep, kalau bahasa anak saya kicep. Anda tahu kicep nggak? Ceming-ceming. Kicep itu apa bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi betul-betul kalau bahasa Jawa ya kecengar. Atau bahasa Indonesianya kicep, bahasa anak saya. Anda juga mengenal kicep kan? Ya, kicep itu pokoknya betul-betul apa bahasa Indonesia kicep? Pemakalah bisa mengartikan kicep apa artinya? Tercengang ya? Nah, jadi pokoknya seperti itu. Apa tadi yang disebutkan kicep dalam hal apa tadi? Ada orang lagi ngopi, tiba-tiba dihajar dari belakang. Itu kan kacau itu ya. Nah itulah makanya ada kategori pembunuhan yang namanya qatlul ghilah. Pelakunya sama sekali tidak ada pemaafan, tidak beralih dari kisos ke diat. Kalau hanya terencana dari awal, lalu diniatkan dari awal, itu masuk kelompok apa namanya? Qatlul amdi. Itu masih bisa dimaafkan. Apa ayatnya? Dalam Al-Baqarah 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada falahu adzabun adzim atau falahu adzabun alim.
Saya cek di dalam Al-Quran surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 178. Ayat ujungnya itu adzabun alim atau adzabun azim. Cek itu. Falahu adzabun alim kalau tidak salah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman qisas dalam soal pembunuhan. Ya, merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan hamba saya, wanita dengan wanita. Barang siapa yang memperoleh pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memberi maaf mengikuti dengan perbuatan baik. Sudah memaafkan tidak boleh dendam. Dan yang diberi maaf harus segera membayar diat yang baik. Jangan ditunda-tunda, jangan ngutang. Lah, itulah takhfifum mir rabbikum, sebagai takhfif, sebagai dispensasi dan kasih sayang dari Tuhanmu. Dan barang siapa yang melampaui batas setelah yang demikian, itu maka baginya siksa yang pedih. Pedih apa besar? Adzabun alim kan? Nah, siksa yang pedih. Ini dasar qisas yang kemudian masih juga ada upaya pemaafan dan akhirnya bisa dialihkan kepada diat. Diat itu berapa? 100 ekor unta juga itu. Ceritanya bagaimana? Siapa yang tahu sejarah diat di dalam Islam? Ya, sekarang dicari oleh siapapun Anda, pemakalah khususnya, sejarah diat dalam Islam. Tanya IE. Nanti pasti jawab oleh IE itu. Karena IE itu hanya tidak bisa menjawab kapan saya mati aja. Ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu tolong dibacakan, tetapi saya awali. Diat itu dulu awal-awalnya kakek Rasulullah SAW namanya siapa? Kakek Rasulullah namanya siapa? Abdul Muthalib. Beliau punya anak seluruhnya 9 anak laki-laki semua. Termasuk Al-Abbas, termasuk juga Abu Lahab, itu putra-putra dari Abdul Muthalib. Gitu. Setelah punya anak 9, beliau ini bernadar, nanti kalau anak saya yang ke-10 ini lahir laki-laki lagi, itu 9 itu laki-laki semua, akan saya jadikan al-hadyu atau kurban, akan saya sembelih untuk persembahan Ka'bah. Begitu. Ada nadar begitu, ada qaul begitu. Lah ternyata begitu istrinya hamil yang ke-10, begitu lahir laki-laki, lalu oleh beliau dinamain Abdullah, inilah yang nanti akan saya sembelih. Gitu. Lah akhirnya apa? Orang-orang Arab semua masyarakat, karena Abdul Muthalib sebagai tokoh besar, orang paling kaya di Saudi waktu itu di kawasan Makkah. Lalu mereka sepakat memberi masukan kepada Abdul Muthalib agar jangan Anda lakukan nadar yang ini. Karena bagaimanapun ini anak pasti akan ada gunanya. Pasti berguna. Jangan-jangan nanti akan melahirkan orang besar. Ternyata betul. Itulah nama Abdullah sebagai ayah Rasulullah kelak yang akhirnya gagal untuk disembelih. Tapi gantinya berapa? 100 ekor unta. Anda jangan menganggap 100 ekor unta itu murah. 1 ekor unta itu harganya minimal 20 juta. Silakan Anda hitung. Iya. Kalau misalnya satunya 20 juta kali 100 berapa juta? Berapa? 1 miliar kan? 20 juta kali 100. 2 miliar? Iya, berarti mahal kan ya? Betul nggak? Coba 20 kali 100. 2 miliar. Nah, iya, berarti duit banyak itu. Gitu. Ya, itu sejarah qisas atau sejarah apa? Diat yang harus 100 ekor unta. Waktu Indonesia ada pembantu dari Subang namanya Darsem tahun 2007 atau 2006 begitu. Akhirnya
keluarga korban yang dibunuh di Saudi itu minta membayar 5 miliar. Dalam kasus berikutnya 15 miliar orang lain. Dan terakhir itu sampai 21 miliar. Itulah yang akhirnya negara juga berat kalau harus membayarkan bermiliar-miliar hanya karena sebagian TKW itu tidak memahami sistem hukum di sana. Jadi main hajar aja itu. Akhirnya apa? Akhirnya negara yang rugi kalau harus dibantu atau dibayari oleh negara. Itulah yang kemudian sekarang banyak orang tersangka pembunuhan ya, akhirnya bisa nggak diselamatkan. Memang hukum acaranya begitu di Saudi. Inilah yang kemudian mesti ketahui mengenai apa tadi sejarah diat seperti itu dilegitimasi oleh ajaran hukum pidana Islam di zaman Nabi sampai sekarang itu yang namanya diat 100 ekor unta. Nah sekarang tentu nyari unta susah, tidak sebanyak zaman dahulu. Makanya kemudian dirupiahkan atau direalkan atau di US dollar. Itu harga nyawa, itu begitu. Nah, kaitan dengan ghilah, qatlul ghilah itu tidak berlaku pengalihan, tidak berlaku kompensasi yang namanya kisos beralih ke diat itu hanya berlaku selain pembunuhan yang qatlul ghilah. Kalau ghilah sama sekali nggak bisa karena apa? Karena ada unsur penyiksaan, ada unsur kecurangan, ada unsur pemaksaan dan lain-lain. Kenapa? Karena dalam suasana tidak bisa membela diri sama sekali dihajar, dimatiin orang itu kan, itu menjadi masalah. Ya, jadi ini yang perlu dicatat oleh Anda bahwa qatlul ghilah itu sebagai macam yang keempat selain yang pertama, kedua, ketiga. Ya, bedanya tidak bisa dialihkan kepada diat. Gitu. Diat sudah ada sejak zaman sebelum Islam, ya. Dan ini Rasulullah pernah bersabda, "Ana ibnu Dzabihaini." Saya putra dari dua orang yang nyaris disembelih. Siapa itu? Pertama Abdullah, bapak beliau itu, yang dinadarkan oleh Abdul Muthalib kakeknya. Yang kedua justru yang lama dulu. Siapa? Nabiullah Ismail, yang akhirnya Al-Quran menyebutkan wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Itulah sejarah kurban. Gitu. Jadi ini ada hubungan antara sisi historis sejarah ibadah di Indonesia atau di dalam Islam gitu, kaitan dengan ajaran mata kuliah fikih jinayah, ya, dalam hal qatlul ghilah atau al-qatla secara umum sebagaimana yang dibahas oleh para ulama. Silakan pemakalah membandingkan, membaca hasil temuan yang di IE kaitan dengan sejarah diat. Silakan dibaca. Tidak ada yang mencari. Jadi saya tadi diperintahkan nyari apa itu. Silakan dibaca. Keras bacanya. Sejarah diat dalam Islam. Sejarah diat dalam Islam ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada di masa pra-Islam jahiliyah. Sebelum Islam datang itu masyarakat Arab sudah mengenal praktik diat atau uang darah atau ganti rugi. Nah, diat ini digunakan untuk menghentikan pertumpahan darah akibat pembunuhan atau penganiayaan. Biasanya diat ini dibayar oleh keluarga pelaku kepada keluarga korban. Namun praktiknya saat itu tidak adil karena besaran diat ini ditentukan oleh status sosial korban. Apakah bangsawan ini lebih mahal dari orang biasa, budak lebih rendah dari orang merdeka. Dan yang kedua, kadang diat ini tidak cukup dan keluarga korban tetap menuntut balas dendam. Jadi sistem diat saat jahiliyah ini cenderung kacau dan diskriminatif. Titik. Ada lagi? Baca terus, agak keras suaranya. Yang kedua ada di masa Islam yang dimana turunnya syariat, Islam datang dan meluruskan serta menertibkan praktik diat ini. Di sini Nabi Muhammad menetapkan aturan yang jelas. Yang pertama itu besaran diat ditentukan secara tetap.
misalnya 100 ekor unta, atau kasus pembunuhan sengaja jika dimaafkan ahli waris. Yang kedua, tidak boleh ada perbedaan status sosial dalam pembayaran diat. Muslim atau muslim kaya atau miskin tetap sama. Dan yang ketiga, diat ini menjadi alternatif kisos kalau ahli waris korban memilih untuk memaafkan. Dan itu ada dasar hukumnya di surat Al-Baqarah ayat 178. Ya, yang tadi saya baca. Terus? Ya. Yang ketiga ada di masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya, yang dimana para khalifah ini menerapkan sistem diat ini dengan konsisten dengan beberapa catatan. Yang pertama, Abu Bakar dan Umar bin Khattab menekankan keadilan dalam penerapan diat tanpa pandang bulu. Yang kedua, Umar pernah menetapkan standar pembayaran diat tidak hanya dengan unta, tapi juga bisa dengan emas, perak atau harta lainnya sesuai kondisi masyarakat. Dengan begitu, diat berkembang menjadi mekanisme restoratif justice dalam hukum Islam, bukan sekadar menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan keadilan dan memulihkan hubungan sosial antara keluarga korban dan pelaku. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan restorasi justice tadi, atau kelas ini atau kelas sebelah tadi yang tanya tentang itu. Masih ada? Sudah di situ, tapi tidak dikaitkan dengan anak ibnu dzabihaini. Padahal hadis itu sahih. Saya adalah anak dari dua orang yang nyaris disembelih. Pertama Nabiullah Ismail alaihissalam bin Ibrahim yang memang waktu itu mau disembelih karena Nabi Ibrahim mimpi, ya. Ini aro fil manam anni adbahuka fandur madza taro. Saya mimpi menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu wahai Nabi Ismail? Ya. Ya abatif ma tu'mar. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Wahai ayahku, silakan Anda kerjakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Dan engkau akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar. Itu anak luar biasa itu. Jadi kalau sekarang kurban itu bukan menyembelih orang, tapi menyembelih rekening. Gitu ya. Menyembelih saving. Jangan terlalu banyak yang disimpan lalu pelit kepada kaum duafa. Jadi yang namanya kurban sekarang itu nyembelih rekening kita. Apalagi yang rekeningnya pada gendut. Ya, harus disembelih untuk kepedulian sosial, gitu ya. Baik. Silakan dibuka termin berikutnya untuk memperkaya diskusi kita. Kalau tadi dari mahasiswi belum ada yang nanya, sekarang harus ada yang nanya dari mahasiswi. Tadi masih mahasiswa aja. Ya, silakan.